Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tautri Channel. Subscribe channel ini, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi sedikit pun dari channel ini setiap kali saya mengupload video-video terbaru. Oke, jadi sudah jelas ya, berkali-kali saya bilang ya, analisa saya tuh nggak meleset ya. Mungkin hanya saya yang memberikan statement beberapa hari yang lalu bahwa open network diundur, ya kan? Kalian boleh cek deh YouTuber mana ya yang statementnya sama dengan saya, yang sudah menyatakan lebih awal bahwa open network akan diundur tahun 2025. Saya cari-cari kayaknya cuma saya deh ya. Terus saya bangga gitu, enggak. Karena memang ya itulah yang terjadi, dan sebelum Kortim mengumumkan saya sudah menganalisa dan sudah mengamati apa yang akan terjadi ke depan. Wah, abang ini sok-sokan, sok pinter, wah sok jadi peramal, ya kan? Saya itu pakai data, analisanya tuh nggak ngawur kayak pecinta GCV ya, yang kalau dinasehatin malah jadi fanatik, kemudian dikasih data malah apa ya, ya pokoknya jadi fanatik. Yang namanya fanatik tuh kalau udah nggak suka dengan edukasi yang saya berikan ya pasti menolak. Dan saya nggak akan pernah memaksa kalian untuk suka dengan cara penyampaian saya. Saya akan sampaikan apa adanya. Dan sekarang terbukti kan bahwa open network diundur. Oke, jadi ditunda ya. Diundur, ditunda sama aja. 2025 adalah penentuan di mana Pi Network itu dipertaruhkan kredibilitasnya. Kenapa? Karena Dr. Nicholas yang sudah membuat statement berencana tahun 2024 itu open network, dan ternyata ditunda dan diundur sampai di kuartal 1 yaitu di Maret. Dan ini menjadi spekulan beberapa orang. Ada yang sudah kebelet gitu ya, udah apa ya bahasanya tuh nggak sabar gitu ya, open network kemudian jadi kaya gitu kan, dan hidupnya yang pas-pasan gitu ya. Saya nggak menampik lah, semua orang pasti pingin finansialnya tuh lebih baik gitu ya, lebih baik dan lebih baik. Dan saya juga nggak menyalahkan pioner itu nambang Pi Network, karena itu barangkali ya kan, itu menjadi ladang rezeki dia, jalan rezeki dia, jalan rezeki kita lah ya. Saya juga kan nambang ya kan, saya juga dulu berpikir gitu, namanya juga gratis ya kan. Nah, kalau proyek gratis ya teman-teman, kalau proyek gratis berarti konsekuensinya adalah kalian harus terima. Terima apa? Terima nanti ke depannya. Kan ini proyek gratis, jadi jangan banyak menuntut itu loh. Menuntut apa? Yang pertama, menuntut harganya tinggi. Jangan ya. Kalian itu apa sih bisanya cuma nuntut harga GCV gitu ya. Terus kalau saya ngomong, lu nggak mengedukasi GCV, lu nggak setuju GCV, saya tuh sadar diri guys ya. Bahkan saya malu gitu loh kalau apa namanya harganya minta GCV itu, saya malu. Kenapa? Proyek gratis, terus kita disuruh nambang ya, bahasanya nambang, kita suruh klik-klik tiap hari ya kan, cuma klik-klik doang, terus minta gitu ya, nuntut GCV gitu, dan kalian nurut-nurut aja gitu ya. Aduh, maaf ya, sorry tuh, saya bukan saya nggak mau duit ya. Siapa sih hari ini yang nggak mau duit? Berkali-kali saya bilang, inilah yang menjadi polemik ya. Harga GCV itu datangnya dari mana? Dari Cina, yang selalu youtuber sebelah itu tampilkan Doris Yin gitu ya. Doris Yin itu kan pioner, sama kayak kita. Terus nanti dijawab, Doris Yin itu adalah bagian core team. Lah kalau Doris Yin bagian core team,
Kenapa nggak Nicholas saja yang klarifikasi? Terus Nicholas kenapa bilang, ditanya berapa satu harga koin P-nya? Dia bilang, ya itu terserah untuk biaya KYC, ya sebagai validator dia akan memperoleh satu koin P, kurang lebih gitu ya. Jadi kenapa saya bilang nggak percaya dengan GCV nanti setelah open network? Kalau setelah open network kemudian listing di bursa, nah itu yang benar saya percaya, karena itu memang harusnya begitu gitu loh. Kripto tuh harus begitu, dan itu juga sudah tertera kan di term of service Pi Network itu, bahwa setelah open network Pi Network itu akan listing di bursa. Jadi jangan dibengkok-bengkokkan. Kalau sudah listing di bursa, kita bebas finansial. Kita mau jual koin kita di situ, kita mau beli apapun yang kita inginkan pakai rupiah, kita cash out dulu di bursa kripto. Kayak gitu guys. Jadi nggak usah barter-barter. Barter tuh zaman kuno, sebelum adanya uang tuh pakai barang dengan barang, itulah barter. Nah, sekarang sudah zaman teknologi kayak gini kok masih barter. Aduh, ketinggalan zaman gitu loh ya bahasa barter. Terus nanti diprotes lagi. Kemarin video saya udah saya jelaskan. Nah itu kenapa Korti memposting ada gambar mobil di akun resmi Pi Network. Itu kan Korti menanyakan hal apa ya, hal apa yang ingin Anda lakukan kalau Pi Network atau Coin P ini mainnet, membeli barang atau jasa. Maksudnya membeli barang atau jasa itu ya Korti menanyakan setelah open network, artinya kan nanti di listing di bursa. Barulah kalian tuh nanti meng-cash out-nya gitu loh. Mau beli apa? Kalau di Indonesia pakai rupiah gitu loh maksudnya. Nanti kalau udah cairan koin P, kalian mau beli apa gitu loh gampangnya. Mau beli mobil apa gitu kan. Seberapa manfaat sih koin P ini gitu loh maksudnya. Itu survei aja. Bukan apa ya bahasanya tuh, bukan oh itu Kortim sudah mengizinkan ya kan barter pakai koin P dengan beli mobil. Bukan gitu guys, konsepnya bukan gitu. Kripto tetap harus kripto, mengikuti konsep kripto ya. Terus kemudian setelah open network apakah bisa langsung dicairkan? Belum tentu ya, harus listing di bursa dulu. Udah itu aja ya. Kenapa saya nggak percaya dengan harga GCV? Kalian mau tahu nggak? Ini analisa pribadi loh ya, jadi kalian nggak perlu percaya juga sih ya, tapi buat pertimbangan kalian aja sih. Kalau kalian sama pemikirannya kayak saya, berarti kalian wajib like dan subscribe channel ini. Jadi gini, kenapa saya nggak percaya GCV? Yang pertama ya kan, menurut analis para kriptoper pecinta kripto ya, komunitas kripto, belum ada sejauh ini statement dari pakar ahli kripto yang menyatakan harga GCV itu yang menyatakan Pi Network itu harganya sampai 4,7 miliar. Kenapa saya bilang gitu? Ahli-ahli kripto itu ya para bursa itu guys. Yang punya bursa itu orang-orang yang sudah ahli di bidang kripto. Makanya dia bikin bursa ya, bikin pasarnya. Para bursa-bursa itu nggak ada tuh yang bilang sampai harga GCV, hanya komunitas yang bilang GCV, dan itu aduh saya malu banget sih ngomongnya. Dikasih gratisan kita minta yang terlalu jumawa gitu. Jadi yang terlalu jumawa itu siapa sih gitu ya. Dan sekarang diundur open network ini, yang pecinta GCV ini ya, ini semakin kelihatan kayak stres gitu ya. Jadi karena gagal open network, dia udah berharap terlalu tinggi. Inilah sebabnya kenapa saya selalu bilang jangan terlalu berharap gitu loh ya. Nanti jadi ujungnya kecewa, stres lu gitu loh. Oke, jadi di video kali ini mungkin hanya sedikit ocehan gak jelas menurut teman-teman mungkin. Tapi yang jelas intinya saya nggak percaya GCV. Bukan berarti saya membenci Pi, bukan. Yang minta GCV kan lulu aja yang nggak tahu kripto gitu loh. Kalau saya tetap nambang ya, kita tinggal tunggu prosesnya setelah open network ya. Yang pertama open network dulu, itu tepatin dulu janjinya gitu loh. Kortim harus nempatin janji itu open network di kuartal 1 di bulan Maret ya. Kalau diundur lagi aduh nggak tahu lagi lah ya kan, itu rencana. Kemudian kalau udah
open network kan pasti di listing bursa sesuai janji Kortim juga di terms of service itu sendiri. Di situ dikatakan Pi Network setelah open network akan listing di bursa dan memiliki volatilitas yang sama tunduk terhadap kriptografi, hukum kriptografi ya, sama seperti Bitcoin, Ethereum ya kan. Itu dia, dan harganya tidak stabil, fluktuatif ya. Itu dia, harus listing di bursa. Jadi kalian jangan nolak kalau listing di bursa. Aduh guys, aduh bodoh sekali kita kalau kita nolak di bursa gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti, percuma nambang kalau nggak listing di bursa. Itu yang saya katakan. Oke, jadi menurut saya nggak akan tercapai harga GCV itu setelah open network ya. Nanti harga open network itu nggak mungkin lah harganya GCV ya. Jangan terlalu berharap tinggi. Oke, kerja ya, kerja tetap berinovasi, nambang tetap nambang, jangan terlalu berharap GCV, nanti stres lu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.